Jumpa dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Pesan saya kepada seluruh sahabat, teman, dan rekan agar nonton sampai habis analisis ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih Prancis. Itulah kalimat singkat yang mungkin pantas dilayangkan oleh Belgia, Spanyol, dan Portugal. Tiga tim raksasa Eropa yang menjadi korban Maroko mulai di babak penyisihan grup, perdelapan final, dan perempat final. Dan semalam di semifinal, Maroko yang membuat kejutan dan mengobrak-abrik persaingan atau percaturan sepak bola dunia di Piala Dunia kali ini akhirnya dihentikan oleh Prancis dengan skor mencolok 2-0. Terlepas dari pulangnya Maroko di babak 4 besar atau semifinal, mereka telah membuat kejutan dan patut diapresiasi oleh pencinta sepak bola dunia atas prestasi tim dari Afrika Utara ini. Dan Belgia, Spanyol, dan Portugal pantas sedikit berlega karena Maroko akhirnya terhenti juga langkahnya oleh 2 kali juara dunia Prancis di semifinal. Semalam pertandingan berlangsung tidak terlalu ketat atau tidak terlalu menarik, namun secara keseluruhan Maroko lebih menguasai jalannya pertandingan, dan itu bisa dilihat dari statistik. Penguasaan bola Maroko adalah 56% berbanding Prancis yang hanya 44%. Bahkan dalam melepaskan umpan-umpan akurat, Maroko juga lebih banyak melakukannya, sekitar 244 kali melakukan passing-passing yang akurat, sementara Prancis hanya sekitar 178 kali. Ini membuktikan bahwa Maroko sebetulnya bisa mengimbangi Prancis walaupun akhirnya mereka kalah dengan kebobolan 2 gol. Dan kita lihat Prancis semalam memang tidak terlalu menonjol walaupun mereka tampil dengan pemain-pemain yang masih hampir persis sama, kecuali di lini tengah. Salah satu gelandang energik, Rabiot, tidak dimainkan karena terkena akumulasi 2 kartu kuning, sehingga posisi Rabiot diisi oleh Fofana. Dan permainan Fofana sendiri tidak seperti Rabiot yang mendukung Griezmann sebagai playmaker, sehingga tekanan-tekanan yang biasanya dilancarkan Prancis yang membuat mereka salah satu tim yang sangat produktif di Piala Dunia kali ini tidak terlalu dahsyat menekan pertahanan Maroko. Namun dengan kematangan tim secara keseluruhan, Prancis bisa memanfaatkan momentum-momentum sekecil apapun untuk melahirkan gol-gol kemenangan mereka. Dan itu kita lihat di menit kelima ketika pertandingan baru berjalan, Prancis telah memetik keunggulan 1 gol lewat kerjasama atau kematangan sebuah tim, di mana pemain belakang Varane melepaskan umpan terukur kepada Griezmann. Lagi-lagi Griezmann, pemain yang memiliki kecerdasan dan intelektualitas yang sangat baik dalam memimpin teman-temannya di lapangan. Umpan terobosan Varane kepada Griezmann yang menusuk sisi kiri pertahanan Maroko ini, walaupun ditempel oleh Masraoui, Griezmann masih bisa melepaskan umpan terukur ke kotak penalti Maroko. Dan di sana Kylian Mbappe yang menusuk dari sektor kiri ke titik tengah penalti Maroko melepaskan tendangan keras dan sempat membentur pemain belakang Maroko, dan bola liar tersebut disambut oleh bek kiri yang malam itu bermain sangat lincah dan sangat rajin dari sisi kiri pertahanan Prancis, yaitu bek kiri Hernandez. Dan dengan sebuah tendangan yang agak sulit, dalam posisi yang agak sulit, Hernandez bisa menaklukkan kiper Bono di gawang Maroko sehingga melahirkan gol pertama bagi Prancis. Dan kita lihat kembali di gol kedua pada menit 78, lagi-lagi diawali oleh gebrakan Mbappe. Dan semalam selain bola liar dari Mbappe untuk dicetak oleh Hernandez, maka gol kedua Mbappe juga berperan
melakukan assist kepada pemain yang baru masuk, belum sampai 1 menit, yaitu pemain yang menggantikan Ousmane Dembele, yaitu Kolo Muani. Dengan bebasnya Kolo Muani menyambut umpan terukur dari Mbappe di tiang kiri gawang Maroko, sehingga dengan mudahnya dia menceploskan bola ke gawang Maroko untuk membawa Prancis unggul 2-0. Dengan 2-0 ini otomatis Prancis melaju ke final dan akan bertemu Argentina yang sudah lebih dulu lolos ke final. Dan pertandingan final sendiri akan dimainkan pada hari Minggu pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sedikit ulasan tentang jalannya pertandingan antara Maroko dan Prancis. Semalam kita lihat Prancis masih tetap mendominasi lini tengah karena mereka bermain dengan ritme yang hampir sama, di mana lini tengah walaupun tanpa Rabiot, Fofana yang mengisi posisi Rabiot tidak terlalu eksplosif menyerang, tetapi dia cukup mengimbangi pertahanan Prancis, terutama dalam menghadang serangan balik dari Maroko. Dan Maroko sendiri lebih banyak memainkan bola-bola panjang yang langsung menusuk pertahanan Prancis. Dan kita lihat kedua tim memang berimbang dalam mendapat peluang untuk mencetak gol. Sedikitnya dari Prancis, peluang lahir dari kaki Olivier Giroud, Mbappe. Sedangkan dari Maroko minimal dari Ziyech dan juga penyerang tengah Enes Siri yang diganti di babak kedua. Dan kita lihat pada pertandingan final nantinya pada hari Minggu, Prancis akan menghadapi Argentina, dan duel ini akan melahirkan rekor baru bagi kedua tim. Minimal siapapun yang keluar sebagai pemenang akan mencetak rekor sementara bagi dirinya 3 kali menjuarai Piala Dunia, karena kedua tim saat ini sama-sama telah 2 kali menjuarai Piala Dunia. Dan persaingan nanti di final ada sebuah persaingan terselubung yang sebetulnya perlu diperhatikan oleh kita semua, yaitu antara Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Kedua pemain ini sama-sama saat ini memperkuat Paris Saint-Germain dari Liga Prancis. Dan kita lihat persaingan Lionel Messi dan Mbappe ini, mereka berdua juga sama-sama sekarang mencetak 5 gol. Dan ini akan melahirkan persaingan antara kematangan dan kecepatan. Pada diri Messi tersimpan sebuah permainan atau sebuah kematangan dalam bermain, sehingga membuat dia sangat menonjol baik dalam skill maupun akurasi melepaskan umpan. Bahkan tanpa melihat dia bisa mengirimkan umpan kepada rekannya untuk membuka peluang dan mencetak gol. Sementara Kylian Mbappe sendiri dengan kecepatan yang sangat eksplosif, Prancis berharap bisa membongkar pertahanan Argentina untuk mencetak gol. Dan Prancis sendiri kemungkinan sudah akan diperkuat oleh Rabiot di lini tengah, dan ini membuat persaingan Prancis atau serangan Prancis akan semakin tajam, mengobrak-abrik pertahanan Argentina nantinya. Dan siapapun yang keluar sebagai pemenang, kita berharap pertandingan final antara Prancis dan Argentina akan melahirkan sebuah permainan yang menarik dan merangsang untuk ditonton. Dan ikuti terus analisis Bung Yes di Rise Soccer TV. Ingat, bola itu bulat. Giring terus!